Shalom, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Bible Study Online CK7. Setelah peristiwa mimpi Nebukadnezar yang pertama yang sangat fenomenal, karena bermakna sejarah peradaban dunia yang dikendalikan oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari kitab Daniel pasal yang ketiga, mengenai perapian yang menyala-nyala. Nah, mengetahui bahwa kejayaannya hanya di bagian kepala saja, hanya sementara dan dibatasi. Waktunya sangat terbatas, jadi Nebukadnezar menjadi tidak puas. Dia mengakui, dia percaya arti mimpi tersebut. Karena itu dia berupaya untuk mengubah jalannya peradaban sejarah yang sudah Allah tetapkan sedemikian rupa. Lalu dia menciptakan patung dari dirinya sendiri yang terbuat seluruhnya dari emas. Artinya apa? Dia tidak mau dengan batasan cuma kepala saja. Dia mau jadi raja atau setidaknya kekaisarannya, kerajaan Babel itu menguasai dunia untuk seterusnya jadi utuh begitu. Dia mau menguasai dunia dan kebesarannya diakui. Karena itu dia mengangkat dirinya sebagai dewa dan harus disembah. Ini bukan saja kesombongan Bapak Islam Tuhan, tetapi juga keserakahan dan berupaya menentang Allah dan rencana Allah atas dunia ini. Nah, untuk membaca keseluruhannya sebelum ke sana, mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu, menikmati lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan, Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Caramu memelihara kehidupan kami, memimpin kami, memberkati kami, membuat kami tidak pernah ragu akan kemampuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap percaya. Meskipun di tengah keadaan sulit, meskipun kami tak melihat, tetapi kami yakin Engkau Allah yang setia. Engkau menyertai, Engkau melingkupi kehidupan kami, Engkau membela kami, dan kami terus menyembah Engkau. Terima kasih, dunia boleh menolak kami, aniaya boleh datang dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kehidupan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, firman-Mu menjamin kami kehidupan di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Berkati ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan kebenaran-Mu, dan Engkau mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasalnya yang ketiga. Di buku Alkitab saya halaman 955. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 lebih dahulu, dan kita akan lanjutkan untuk pembacaan berikutnya. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, suling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah,
Nebukadnezar mendengar penjelasan Daniel bahwa kerajaannya yang dilambangkan dengan kepala dari emas itu akan digantikan dengan kerajaan yang lain yang dilambangkan dengan dada dan dengan lengan dari perak. Lalu bagian lainnya ada tembaga mulai dari dada ke bawah ya, ke pinggang. Kemudian juga ada besi yang bercampur dengan tanda liat paha sampai kaki. Maka ia menginginkan, Nebukadnezar menginginkan agar perubahan tersebut tidak terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya ia mendirikan patung yang keseluruhannya dari kepala sampai kepada kaki itu terbuat dari emas. Tinggi lagi, gede ya. 60 hasta, ya kurang lebih 6 meter kali 3 meter. Jadi 60 hasta kali 6 hasta. 60 tingginya kurang lebih 27 sampai 30 lah. Ya 30 meter. Lebarnya 6 hasta kurang lebih 2,7 meter sampai 3 meter. Ini hasta kan ukuran dari siku sampai ujung jari. Kalau badan tinggi ya bisa lumayan, bisa 50-60 cm. Kalau standar ya 45 cm itu hasta. Jadi kira-kira ukurannya antara 6 meter kali 3 meter lah. Ya. Itu patungnya sangat besar. Semua raja di dunia ingin mengekalkan kerajaannya, mengekalkan kekuasaannya. Tetapi kita perhatikan di dalam sejarah dunia, silih berganti raja memerintah maupun kerajaan yang berkuasa. Jadi tidak ada yang bersifat kekal, selalu gagal untuk mengekalkan kekuasaan atau kerajaannya. Silih berganti kerajaan itu menjadi kuat dan runtuh lagi berganti dengan kerajaan yang lain. Hanya kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan Allah yang kekal. Nggak ada kerajaan lain. Nah, Nebukadnezar adalah representasi dari semua pemimpin dunia yang membanggakan kekayaan, kekuatan manusia, kehebatan manusia, yang mencari pujian, mencari nama, rindu untuk dipuja atau dipuji, itu sifat manusia. Dan itu adalah sebuah kesombongan manusia. Sama seperti kota Babel purbakala, zamannya Nimrod kan begitu. Membangun Babel untuk mencari nama, menyatukan kekuatan manusia untuk menandingi Tuhan. Ya sama seperti pendahulunya dalam roh, yaitu Lucifer melakukan hal yang sama, ingin dipuji, ingin mencari nama, terkenal lebih dikenal, ingin menyamai Allah. Akhirnya apa? Dijatuhkan. Babel juga dijatuhkan, dihancurkan oleh Allah, memporak-porandakan manusia dan terserak ke seluruh penjuru dunia. Nebukadnezar juga melakukan hal yang sama. Dan juga akan kemudian dikatakan dalam kitab Wahyu, Babel. Ada kota Babel. Sama seperti sifat-sifat yang dilakukan sebelumnya. Ini keangkuhan manusia untuk melawan Allah. Nah, ia mengumpulkan segenap perwakilan dari seluruh daerah wilayah kekuasaannya. Lalu pegawai-pegawai istana semua dikumpulkan. Untuk apa? Untuk tunduk, menyembah dan memuliakan dirinya. Ini Nebukadnezar punya model. Setelah membangun patung tersebut, mengekalkan kerajaannya, supaya dinastinya tetap jaya, Babel tetap kuat, tetap jaya menguasai dunia. Lalu dia dianggap sebagai dewa atau penguasa. Ini keangkuhan luar biasa. Raja bahkan mengancam, mencampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala kepada siapapun yang tidak sujud menyembah patung emas itu. Penyembahan kepada patung emas itu harus dilakukan pada saat alat-alat musik itu dibunyikan. Semua alat musik yang terkenal, yang dipakai, yang dikenal oleh manusia di sini disebutkan untuk mengiring penyembahan tersebut. Memang kalau kita pelajari bahwa musik itu tidak pernah lepas dari pola penyembahan. Apapun itu, entah kepada diri sendiri, entah kepada Tuhan, entah kepada setan juga, pasti menggunakan alat musik. Alat musik itu pengiring yang baik,
pengiring yang setia untuk sebuah penyembahan. Jadi alat musik itu tergantung di tangan siapa dan untuk siapa. Ya. Musik di akhir zaman juga sangat mempengaruhi banyak orang. Mempengaruhi generasi-generasi. Dan sayangnya musik dunia dikuasai oleh setan untuk merusak, untuk mempengaruhi, ya, untuk menjerumuskan kaum remaja muda supaya memuja setan, memuja idol mereka, idola mereka. Nah, ini bahaya musik dunia. Sebaliknya kalau musik itu ada di tangan hamba Tuhan, orang-orang takut akan Tuhan, seperti Perjanjian Lama menjelaskan atau menceritakan bagaimana Daud memainkan alat musik, bagaimana di bait Allah itu musik dimainkan. Maka hadirat Allah turun menguasai wilayah, menguasai atmosfer, menguasai area, menguasai bait Allah. Bahkan roh jahat di dalam diri Saul pun keluar, lari, minggat. Tidak kuat dengan hadirat Allah karena apa? Pengaruh musik yang dimainkan oleh seorang yang diurapi oleh Tuhan. Di tangan hamba Tuhan, alat musik akan menjadi alat yang sungguh mengagumkan. Akan membuat kuasa-kuasa kegelapan itu sirna, pergi, jauh, lari, keluar. Karena itu betapa pentingnya alat musik itu di dalam penyembahan kepada Allah. Untuk mendatangkan atmosfer kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan membuat umat Allah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Nah, itu yang menarik. Hubungan antara musik dan hadirat Allah. Dan juga kalau di sini betapa musik itu punya peran yang hebat di dalam penyembahan kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa Allah itu memberi kesempatan kepada Nebukadnezar untuk mengenal dirinya melalui Daniel. Tetapi rupanya pengakuan di awal tadi terhadap apa yang telah Daniel sampaikan kepada Nebukadnezar mengenai arti mimpi itu. Lalu Nebukadnezar memuji Allah yang disembah oleh Daniel. Dia mengatakan Daniel itu penuh dengan roh yang kudus, roh yang para dewa yang kudus. Jadi dia memperhatikan rupanya dia menggolongkan bahwa Daniel punya Allah itu tergolong di dalam kelompok para dewa. Nah karenanya itu dia merasa bahwa itu cuma sebentar, ada waktunya juga. Allahnya Daniel bisa menjelaskan mimpi, tetapi kali ini dewa itu juga ada di dalam diriku dan aku juga adalah kelompok para dewa. Sehingga dia mau dipuja dan dipuji. Bapak Ibu salam Tuhan. Mari coba kita saksikan selanjutnya. Dari ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-18. Kita perhatikan bagian ini. Ya. Bahwa ketika mereka disuruh sujud menyembah, setelah mendengar bunyi musik dibunyikan, ternyata ada 3 orang anak muda yang tidak sujud menyembah patung tersebut. Ya. Ketika disaksikan bahwa ada 3 orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, maka orang-orang Kasdim, beberapa orang Kasdim yang menjadi pengawas atau memperhatikan suasana penyembahan itu melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang disebutkan di sini adalah pegawai-pegawai juga, orang pemerintahan juga yang memerintah di wilayah kekaisaran Babel juga, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini terlibat di dalam pemerintahan di Babel, dipercaya oleh raja karena dapat rekomendasi dari Daniel. Nah, ketiga orang ini orang kepercayaan raja juga. Tapi kemudian tidak sujud menyembah. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang setia. Mereka punya komitmen, mereka punya integritas yang sangat luar biasa bersama dengan Daniel. Tidak disebutkan Daniel di sini, kemungkinan Daniel di tempat yang lain sedang mengerjakan tugas kerajaan. Jadi, ketidakhadiran Daniel di sini tidak membuat ciut
hati tiga pemuda tersebut untuk kemudian mereka meninggalkan iman, lalu sujud menyembah. Mereka tetap kuat, mereka tetap berdiri pada prinsip, pada iman mereka. Ketiga pemuda Yehuda itu tidak menyembah patung yang didirikan. Lalu ada 3 tuduhan di sini, kita perhatikan. Bahwa yang mereka tidak mentaati titah raja untuk sujud menyembah ke patung itu. Yang kedua, mereka tidak melayani dewa tuanku raja. Karena di sini patung ini sampai harus disembah, berarti dia juga adalah kelompok para dewa. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, bahwa ketiga pemuda itu tidak menyembah patung emas. Itu 3 tuduhan. Pertama, tidak mentaati titah dari raja. Kedua, mereka tidak melayani dewa tuanku raja. Dan yang ketiga, tidak menyembah atau sujud kepada patung emas raja itu. Mendengar itu raja jadi marah, jadi geram dan memerintahkan ketiga pemuda itu menghadap raja. Lalu raja mulai menginterogasi, benarkah demikian? Kalau benar, aku akan mencampakkan kalian ke dapur api jika tidak sujud pada kesempatan yang kedua. Jadi raja kemudian memberitahukan, ayo akan dilakukan lagi, diulangi lagi. Semua harus sujud menyembah, termasuk kalian bertiga. Kalau kalian bertiga tidak melakukan itu, saya harus melempar kalian ke dapur api. Belum sempat diminta bunyikan lagi atau kemudian lakukan penyembahan kedua, malah mereka bertiga menyahut, ya, menjawab apa yang diperintahkan oleh raja itu. Jadi di sini raja sedang tawar-menawar memberikan jalan kompromi supaya mereka tidak dimasukkan ke dapur api, karena memang melihat ini anak-anak, 3 anak remaja atau muda pilihan ini, orang hebat-hebat, orang yang terbukti hikmat bijaksananya, kecakapannya di dalam bekerja melayani kerajaan Babel. Sayang kalau kemudian hangus terbakar oleh karena urusan sujud menyembah. Jadi raja tawarkan kompromi, udahlah sujud-sujud aja lah kalian. Yang penting udah bongkokin kepala, angkat kepala lagi, kalian luput dari yang namanya dapur api itu. Kira-kira begitu tawaran dari Nebukadnezar. Namun ada ancaman, ya kalau kamu tidak sujud terpaksalah aku lempar kalian ke dapur api. Sayang sekali kompromi tersebut tidak diterima. Dan raja menyayangkan banget hal itu ya. Jika kamu bersedia, ayo sujudlah. Jika kamu tidak menyembah, kamu pasti mati. Ya, masuk ke dalam dapur api. Nah, dalam hal ini mereka bertiga berpikir ini raja sudah menantang Allah, ya. Dan kemudian dikatakan begini, kalau kamu tidak sujud menyembah, kamu masuk ke dapur api. Pertanyaan saya, dewa mana lagi yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, itu tantangan yang disampaikan oleh Nebukadnezar. Dewa mana yang bisa selamatkan kamu dari tanganku? Wah, hebatnya iman ketiga anak muda ini tidak kendor, tidak goyah. Luar biasa. Tuduhan, ancaman, dan kemarahan raja itu tidak menakuti ketiga pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu tertera jelas ya di ayat-ayat 8 sampai ayat yang ke-17 ini. Mereka malah memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Dikatakan begini, ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini aja sudah membuat pitam raja. Udah marah dia, ya. Ini mentang-mentang pintar, hebat, ya, bertalenta, berani menjawab saya dengan kalimat seperti ini. Dilanjutkan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Artinya apa? Aku punya Tuhan yang hebat. Tapi kamu raja siapa?
kok bisa menyamakan dirimu dengan Allah kami? Nah. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow. Ketika pemuda ini mempunyai iman dan penyerahan kepada Allah, yang adalah perlindungan dan kekuatan mereka. Iman kepada Allah artinya kami percaya Allah sanggup melepaskan kami. Tapi kemudian tidak hanya iman saja. Mereka beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, pelindung dan kekuatan mereka. Tetapi mereka juga menyerahkan hidup kepada Allah. Iman yang sejati itu disertai hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Dan iman itu bicara depend on, bergantung sepenuhnya kepada Allah atau hidup di dalam penyerahan sungguh-sungguh. Itu namanya trust. Hidup bergantung atau menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Allah. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu namanya iman. Saya tidak bisa selamat dengan apapun yang saya miliki. Cuma Tuhan. Saya cuma punya satu perlindungan dan kekuatan di dalam hidup saya, yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu namanya sikap berserah penuh sama Tuhan. Membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Dan kita cuma bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, Bapak Islam Tuhan, ketiga pribadi ini punya iman, keyakinan, dan penyerahan diri total kepada Allah. Mereka juga tahu bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan dari setiap manusia, setiap umatnya akan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. Lebih baik kena murka raja daripada kena murka Tuhan. Mereka lebih rela menderita aniaya daripada hidup sementara di dalam dosa. Tunduk sebentar saja dalam waktu 1-2 menit. Mereka lebih baik menghormati Tuhan. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk taati, hormati, dan doakan pemerintah. Ya, kita wajib untuk mendoakan pemerintah kota di mana kita berada. Semua orang-orang terlibat di dalam pemerintahan. Itu menjadi kewajiban kita. Tetapi kewajiban utama kita, orang percaya, adalah hormat kepada Allah. Nah, tuduhan, ancaman, aniaya yang sama juga akan dilakukan oleh para penyembah berhala untuk orang-orang yang menolak Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Terhadap anak-anak Tuhan, terhadap kita semua orang percaya. Kita akan dituduh, kita akan dianiaya. Pertanyaannya adalah, seberapa kita siap, seberapa kita yakin, seberapa kokoh iman kita. Orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan mudah untuk melepaskan imannya. Karena itu penting sekali setiap kali kita beribadah, membaca firman, berdoa, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya kita makin kuat, makin kokoh di dalam iman kita kepada Allah. Dan kebergantungan kita, berserahnya kita kepada Tuhan. Iman kita akan diuji dan ditawarkan untuk kompromi dengan berbagai jabatan, posisi, kegemilangan dunia. Semua hedonisme akan ditawarkan kepada kita. Mengukur kekayaan, kesuksesan dengan berkat Allah. Mengkategorikan bahwa sukses, melimpah kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Kita ditawarkan semua hal semacam itu. Apakah kita sanggup mengcounter, sanggup menjaga hati, sanggup melindungi hidup kita, iman kita, dan tetap percaya kepada Tuhan? Itu adalah tantangan di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Islam Tuhan, bagaimana dengan nasib mereka? Dikatakan di ayat 19 sampai 23, saya akan bacakan bagian ini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Jadi panasnya sangat luar biasa, sempurna. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikat mereka bertiga semua dengan topi, dengan bajunya, kemudian dilempar. Begitu dilempar,
yang algojo-algojo melempar pada mati. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalamnya. Ya, dikatakan di ayat 23, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Yang keempat seperti anak dewa. Raja melihat itu. Ketiga orang masuk ke perapian. Tetapi yang dilihat ada 4 orang kemudian. Kemungkinan yang keempat itu yang disebut seperti anak dewa adalah malaikat Allah. Atau perwakilan, penyataan dari anak Allah. Allah anak yang ada di perjanjian lama. Dia menyingkapkan diri, dia hadir. Yesus hadir bersama-sama ketiga orang itu. Menghargai iman mereka, menghormati mereka, melindungi mereka, dan untuk menjadi kesaksian. Kemudian raja memanggil mereka bertiga keluar dari dapur api. Lalu para petinggi kerajaan itu kaget luar biasa. Memeriksa kondisi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, semua oke, tidak ada yang terbakar loh. Satu helai rambut juga tidak terbakar. Topi pengikatnya saja yang putus lepas. Mereka berjalan bebas dengan luar biasa dan tidak ada kurang satu apapun. Ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Nebukadnezar dengan segera memuji Allah orang Ibrani, orang Israel. Lalu kemudian memutuskan untuk tidak boleh ada seorang pun yang berbicara buruk, memfitnah, menghina Allah orang Yahudi. Wow, ini bukan perintah untuk menyembah Allah Israel, Bapak Islam Tuhan, tetapi untuk menghormati, menghargai. Dalam hal ini posisi raja itu masih tetap bangga dengan dirinya bahwa Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego betul sanggup. Ini Allah yang hebat, tetapi dia tetap digolongkan sebagai dewa dan menjadi bagian dari dewa-dewanya juga. Ya, memang kenyataan seperti itu. Nebukadnezar memandang, mengkelompokkan Allah orang Ibrani, Allah Israel itu sebagai kelompok dewa-dewanya juga. Dan dia tidak memisahkan Allah orang Israel, Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sebagai Allah yang maha tinggi yang mengatasi para Allah. Begitu. Ya. Jadi raja kemudian memanggil dan memulihkan kedudukan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam pemerintahannya. Perhatikan di sini. Berkata Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Allah lain artinya dewa. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Aplikasinya apa buat kita, Bapak Islam Tuhan? Akibat dari iman dan penyerahan total kepada Allah membuahkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi kesaksian yang hidup di mana Allah dipermuliakan. Dan raja memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setiap kehidupan kita ketika kita menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup bagi nama Allah. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Apapun tanggapan Anda, orang lain terhadap Allah, pengenalan orang lain terhadap Allah yang kita sembah, itu nggak pusing. Tetapi mereka tahu kita punya Allah sendiri. Dan mereka memuliakan. Nanti berikutnya baru mereka akan mencari tahu, lalu mengenal Allah yang kita sembah. Kedua, kebebasan untuk beribadah diberikan
Wah, mereka bisa bebas memuji menyembah. Tidak boleh menghina, tidak boleh memojokkan Allahnya mereka. Ketika mereka beribadah pun tidak boleh dilarang-larang. Jadi bebas untuk menyembah. Tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Yang ketiga, mereka sendiri dipermuliakan. Dulu karena Daniel yang meminta, beri posisi kepada 3 kawan-kawanku. Ya, karena Daniel telah memberikan mimpi. Dan Allah yang mereka sembah itu hebat luar biasa. Lalu sekarang oleh karena mereka mengalami pengalaman luar biasa dan menjadi saksi memuliakan nama Tuhan, maka kedudukan mereka dipulihkan. Bukan karena permintaan Daniel, tetapi karena iman mereka. Nah, kita semua akan mengalami hal yang sama. Sekarang kita bergantung dari doa orang. Dari orang punya referensi, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sendiri akan berkata, dulu kata orang, aku mengenal Allah, sekarang tidak. Aku mengalami perjumpaan, dan Tuhan akan melindungi, menyertai kita. Amin. Inilah Daniel pasal yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disingkapkan bagi kami lewat membaca dan merenungkan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami punya Allah yang hidup. Dan kepadamu kami harus percaya, beriman, dan bergantung sepenuhnya, berserah penuh kepada Tuhan saja. Penderitaan, kesesakan, ancaman, aniaya boleh datang kepada kami, tetapi kami terus percaya apapun terjadi, Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.